Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama di sini ada pengertian standar akuntansi pemerintahan menurut PP nomor 71 tahun 2010 bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Nah, SAP ini disusun oleh KSAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan berlaku bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD itu disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan tersebut ini disusun oleh oleh KSAP yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang sebelumnya harus mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, penyusunan SAP berbasis accrual di sini dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan. Proses baku penyusunan SAP ini nanti merupakan pertanggungjawaban profesional oleh dari KSAP tersebut. Nah, penyusunan PSAP atau pernyataan standar akuntansi pemerintahan itu dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, di mana kerangka konseptual akuntansi pemerintahan itu merupakan konsep dasar menyusun dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan, lalu dalam pemeriksaan dan penggunaan merupakan acuan juga bagi pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam PSAP. Nah, nanti di standar akuntansi pemerintahan ini harus dilandasi oleh kerangka konseptual serta harus memuat publikasi yang berupa IPSAP atau interpretasi PSAP. Nah, di sini IPSAP itu dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir dalam penggunaan PSAP. Lalu selanjutnya di sini juga ada buletin teknis. Buletin teknis itu merupakan arahan atau pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP. Yang ini sudah saya terangkan ya tadi ini pengertian dari kerangka konseptual. Lalu selanjutnya ruang lingkup kerangka konseptual di sini mempunyai ruang lingkup diantaranya tujuan kerangka konseptual. Tujuan kerangka konseptual ini adalah sebagai acuan bagi penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Lalu sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, dan juga merupakan acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut itu disusun sesuai standar atau tidak. Lalu merupakan acuan juga bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Jadi di sini posisi kerangka konseptual itu adalah sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Lalu ruang lingkup kedua adalah lingkungan akuntansi pemerintahan. Nah, lingkungan operasional organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah yang pertama, ciri
ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Misalkan bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan. Lalu sistem pemerintah otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Lalu atas pengaruh proses politik serta hubungan antara pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah. Lalu selanjutnya ruang lingkup selanjutnya adalah pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. Nah, di sini terdapat beberapa kelompok utama atas pengguna laporan keuangan pemerintah. Namun penggunaan laporan keuangan ini tidak terbatas oleh masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas ataupun lembaga pemeriksa, lalu pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman ataupun pemerintah itu sendiri. Nah, kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan ini bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini kan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, maka laporan keuangan pemerintah itu dirancang untuk memenuhi dengan demikian, maka laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah itu tidak dirancang atau disusun untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau pihak tertentu saja, tetapi untuk semua pihak. Namun, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang disajikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di sini selanjutnya ruang lingkup selanjutnya ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi di sini merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, lalu mengelola kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan di sini adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, ya. Lalu selanjutnya di sini ada peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta komponen pelaporan keuangan. Nah, peranan laporan keuangan di sini bahwa setiap entitas pelaporan itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Nah, pelaporan keuangan itu pelaporan keuangan yang disusun itu adalah diantaranya untuk kepentingan akuntabilitas. Untuk apa? Yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk kepentingan manajemen, yaitu untuk membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Lalu untuk kepentingan transparansi, maksudnya di sini memberikan informasi keuangan yang terbuka, yang jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah tersebut. Lalu selanjutnya untuk kepentingan keseimbangan antar generasi,
Artinya di sini membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang nanti diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Lalu peranan yang terakhir adalah sebagai evaluasi kinerja. Artinya untuk mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Lalu ruang lingkup selanjutnya di sini ada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan di sini adalah yang pertama sudah pasti yaitu menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Lalu menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk apa? Untuk membiayai seluruh pengeluaran. Lalu menyediakan informasi juga mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Lalu selanjutnya menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan tersebut mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Lalu selanjutnya komponen laporan keuangan. Nah, di sini komponen laporan keuangan itu biasanya terdiri atas laporan realisasi anggaran, lalu laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada ruang lingkup selanjutnya ada asumsi dasar. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah itu adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi itu dapat diterapkan. Nah, asumsi dasar itu terdiri atas yang pertama ada asumsi kemandirian entitas, artinya bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Lalu asumsi selanjutnya adalah asumsi kesinambungan entitas, artinya laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas laporan dalam jangka pendek. Lalu asumsi selanjutnya adalah keterukuran dalam satuan mata uang, artinya laporan keuangan yang disajikan itu disajikan dalam nilai yaitu dalam satuan uang ya, sehingga nanti bisa dilakukan analisis atau pengukuran dalam akuntansi. Lalu ruang lingkup selanjutnya yang di poin 6 ada karakteristik kualitatif. Nah, suatu laporan keuangan itu bisa dikatakan kualitatif jika memenuhi syarat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevan di sini artinya bahwa laporan keuangan itu mengandung informasi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini serta memprediksi masa depan. Lalu selanjutnya andal. Andal itu artinya informasi di dalam laporan keuangan di sini bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Artinya laporan keuangan ini disajikan secara jujur serta dapat diverifikasi kebenarannya, lalu dapat dibandingkan. Artinya laporan keuangan itu akan lebih berguna jika laporan keuangan itu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga pengguna itu dapat mengevaluasi atas laporan keuangan periode sebelumnya dengan periode yang sekarang.
Lalu dapat dipahami, sudah jelas ya bahwa laporan keuangan itu informasinya harus dapat dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip laporan keuangan. Prinsip laporan keuangan diantaranya yang pertama itu ada basis akuntansi. Basis akuntansi di sini bahwa yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah ini adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, laporan operasional, terus beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah nilai historis, artinya bahwa laporan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan itu disajikan menurut nilai historis, yaitu nilai berdasarkan transaksi terjadi. Sebagai contoh, misalkan di sini aset itu dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kenapa digunakan nilai historis? Karena nilai historis ini lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain, karena nilai historis di sini dapat dinilai secara objektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Lalu prinsip selanjutnya adalah realisasi. Artinya bagi pemerintah, pendapatan kas yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Nah, prinsip penandingan antara biaya dan pendapatan dalam akuntansi pemerintahan ini tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan atau digunakan dalam akuntansi komersial. Lalu prinsip selanjutnya adalah substance over form, artinya substansi ekonomi di sini mengungguli dari bentuk formal atau bentuk hukumnya. Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang harusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut itu harus atau perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan hanya sekedar dari aspek formalitasnya saja. Lalu prinsip selanjutnya ada prinsip periodisitas, artinya laporan keuangan itu disusun berdasarkan periode yang bersangkutan. Lalu konsisten, artinya laporan keuangan itu disusun dengan menggunakan metode akuntansi yang tetap. Artinya bahwa laporan keuangan itu boleh berganti metode akuntansi yang lainnya, tetapi harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu prinsip selanjutnya adalah prinsip wajar, artinya laporan keuangan itu harus disajikan dengan wajar, meliputi laporan relasi anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, lalu neraca, laporan operasional, arus kas, dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada kendala informasi akuntansi. Kendala di sini kendala yang maksudnya hal-hal yang menimbulkan kendala di dalam informasi akuntansi di sini, misalkan ada materialitas, artinya laporan keuangan hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Lalu hal yang lainnya adalah pertimbangan biaya dan manfaat, artinya
Uh, di sini manfaat yang dihasilkan informasi harus melebihi biaya dari penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Lalu keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Nah, keseimbangan antar karakteristik kualitatif itu diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintahan. Lalu selanjutnya di sini ada unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya. Nah, unsur laporan keuangan tadi kan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran atau laporan realisasi anggaran, lalu laporan finansial dan CALK. Nah, laporan pelaksanaan ini terdiri dari tadi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, laporan finansial itu nanti terdiri atas neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan CALK. Lalu selanjutnya ada pengakuan. Lalu selanjutnya di sini ada pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan dalam akuntansi di sini Laporan dalam akuntansi di sini adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi suatu aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Lalu selanjutnya di sini ada pengukuran unsur laporan keuangan. Nah, pengukuran di sini adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis ya. Lalu selanjutnya di sini ada yang ini udah saya jelaskan tadi ya di atas. Ini ada asumsi dasar, basis akuntansi, prinsip LLP. Ini udah saya jelaskan ya tadi. Penyajian wajar udah, kendala udah, pengakuan aset udah. Nah pengakuan aset di sini aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan yang diperoleh dan mempunyai nilai yang diukur dengan andal. Sedangkan aset dalam bentuk piutang diakui ketika klaim untuk mendapat arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain. Sedangkan aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah pengakuannya memerlukan pengaturan yang lebih rinci. Ini untuk kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban itu timbul. Lalu pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Untuk pendapatan di LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah. Untuk beban dan belanja, untuk beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Lalu untuk belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Ini untuk pengakuan. Untuk aset itu dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan. Untuk kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Lalu di sini ada pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP 01 itu tentang penyajian laporan keuangan, 02
berbasis kas, 03 laporan arus kas, 04 catatan atas laporan keuangan, 05 akuntansi persediaan, 06 akuntansi investasi, 07 akuntansi aset tetap dan sebagainya. Ini adalah susunan PSAP. Lalu ada interpretasi atas pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Interpretasi nomor 1 itu tentang transaksi mata uang asing. Interpretasi 02 pengakuan pendapatan pada bendahara umum negara atau daerah. 03 pengakuan belanja dan bendahara umum negara atau daerah. Dan 04 tentang perubahan kebijaksanaan akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali dalam laporan keuangan. Oke, di sini ada buletin teknisnya. Buletin teknis 01 tentang akuntansi aset tetap. Buletin teknis 16 akuntansi piutang. 17 akuntansi aset tetap tak terwujud. 18 akuntansi penyusutan. 19 akuntansi belanja bantuan sosial. 20 akuntansi kerugian negara. 21 akuntansi transfer. 22 akuntansi utang. 23 akuntansi pendapatan non perpajakan. 24 akuntansi pendapatan perpajakan. Ini kamu bisa baca di PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.